Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Dalam rangka KTT ASEAN ke-42 yang akan dilaksanakan pada 9 sampai 11 Mei 2023 mendatang, Kepala BNPT mendatangi Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk meningkatkan koordinasi guna ciptakan lingkungan yang aman dan kondusif selama rangkaian kegiatan KTT ASEAN 2023. Dalam rangka persiapan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations atau KTT ASEAN ke-42 yang akan dilaksanakan pada 9 sampai dengan 11 Mei 2023 mendatang, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amilzah Daniel menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajaran di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala BNPT hadir, didampingi Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setiadi dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra. Dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, KTT ASEAN ke-42 akan dihadiri oleh delegasi dari 10 negara dan sekitar 3.000 orang turut berpartisipasi dalam pertemuan tingkat regional tersebut. Untuk itu, kedua belah pihak saling meningkatkan koordinasi guna ciptakan lingkungan yang aman dan kondusif selama rangkaian kegiatan KTT ASEAN 2023. Segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan BNPT mengikuti kegiatan apel bersama yang dipimpin oleh Kepala BNPT pada 2 Mei 2023. Dalam kesempatan ini, ia sampaikan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam pencegahan terorisme. Berlokasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amilzah Daniel pimpin pelaksanaan apel bersama yang diikuti oleh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, serta seluruh pegawai BNPT. Digelar bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, yakni 2 Mei 2023, Kepala BNPT ingatkan pentingnya pendidikan kepada segenap peserta apel sebagai suatu proses yang tidak akan berhenti dan kelak dapat berguna bagi kemajuan bangsa dan negara. Di kesempatan ini pula, ia berharap agar pejabat dan pegawai terus bersatu padu, saling bekerja sama demi memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam mencegah terorisme. Jumlah personil yang terbatas ini bila diawaki oleh orang-orang yang luar biasa, yang paham akan tugasnya, yang ngerti tugasnya bagian apa, yang ngerti fungsinya masing-masing, semuanya terarah, bekerja bersama-sama dalam satu sistem, satu fungsi dengan fungsi yang lain, bekerja dalam satu kesatuan, saling berhubungan, saling mendukung, saling memperkuat, menuju arah yang sama. Tidak ada yang bekerja dengan stand alone. Deputi 1 bekerja sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, Setama sendiri, Satgas sendiri. Tidak ada. Semuanya dalam rangka membentuk kesiapsiagaan nasional dalam rangka menghadapi bahaya faham yang extraordinary. Penyakit sosial yang luar biasa ini. Apel bersama turut disertai dengan kegiatan halal bihalal antara Kepala BNPT beserta jajaran dengan seluruh pegawai BNPT pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara BNPT dan pemerintah Yordania tentang pemberantasan terorisme, BNPT kembali laksanakan audiensi dengan Duta Besar Yordania untuk Indonesia. Dalam rangka terus meningkatkan koordinasi penanggulangan penyebaran paham radikalisme, BNPT lakukan audiensi dengan Kedutaan Besar Yordania untuk Indonesia di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dilaksanakan pada 2 Mei 2023,
Kepala BNPT Komjen Pol Rico Amelza Daniel beserta jajaran secara langsung menyambut kedatangan His Excellency Ambassador of the Hashemite Kingdom of Jordan, Abdallah Sulaiman Abdurrahman. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Rico Amelza Daniel sampaikan bahwa komitmen kerjasama antara Indonesia dan Yordania tidak hanya akan berdampak baik bagi kedua negara, melainkan juga dunia dalam bidang penanggulangan terorisme. Kami yakin bahwa kali ini akan menunjukkan komitmen yang kuat antara Indonesia dan Yordania dalam menangani kejahatan terorisme. Pertemuan ini tentunya sangat penting bagi Asia Tenggara untuk memiliki kerangka pencegahan maupun krisis respons terhadap penyalahgunaan internet oleh para organisasi teroris, juga meningkatkan kerjasama internet platform digital termasuk sosial media untuk mencegah berbagai arus informasi melalui platform digital. Senada dengan pernyataan tersebut, His Excellency Abdallah Sulaiman Abdurrahman turut sampaikan pentingnya perluasan kerjasama antara Indonesia dan Yordania dalam penanggulangan terorisme. نبدأ بالعلاقة الأردنية الأندونيسية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. هي علاقة طويلة وعريقة وتمتاز بالإيجابية والتفاعل الدائم. تكرم واستقبل الرئيس السابق لهيئة مكافحة الإرهاب الجنرال بوي رفلي عمار، وكان لقاء مثمر في عمان واستقبل الأخوة. هو حريص دائما على تمتين العلاقة مع إندونيسيا في كافة المجالات وبالذات في مجال إظهار الوجه المشرق للإسلام الحضاري. Pertemuan ini merupakan kelanjutan implementasi dari nota kesepahaman yang sebelumnya telah ditandatangani antara BNPT dan Kementerian Dalam Negeri Yordania tentang kerjasama keamanan antara kedua negara, khususnya mengenai pemberantasan terorisme. Sebagai upaya BNPT di bidang deradikalisasi, BNPT laksanakan kegiatan Ikrar Setia NKRI yang dilaksanakan oleh 24 warga binaan pemasyarakatan khusus kelas 2B. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Polri serta Kementerian Hukum dan HAM gelar kegiatan Ikrar Setia NKRI di kawasan Pusat Pelatihan dan Deradikalisasi BNPT Sentul, Jawa Barat. Dilaksanakan pada 3 Mei 2023, kegiatan Ikrar Setia NKRI dilakukan oleh 24 warga binaan pemasyarakatan khusus kelas 2B. Kepala BNPT Komjen Pol Rico Amelza Daniel yang hadir beserta jajaran sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program deradikalisasi yang terus dijalankan oleh BNPT. Sesungguhnya yang kita harapkan bahwa saudara-saudara kita yang mengikuti ajaran-ajaran tentang kekerasan dilakukan pembinaan dalam bentuk program deradikalisasi untuk mulai meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menjalankan kehidupannya. Itu yang paling penting. Karena negeri kita negeri dibangun dari berbagai perbedaan ya, dan perbedaan itu disatukan dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan bukti sinergi BNPT RI dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan tindak pidana terorisme setelah kembali ke masyarakat. Berlokasi di Jakarta Selatan, Kepala BNPT bersilaturahmi dengan narapidana terorisme Ali Imron pada 3 Mei 2023. Pertemuan ini digagas sebagai salah satu upaya deradikalisasi BNPT guna merangkul napiter agar kembali ke pangkuan NKRI. Komjen Pol Rico Amelza Daniel didampingi Direktur Penindakan BNPT, Brigjen Pol Muhammad Rosidi, dan Mitra Deradikalisasi BNPT Ali Fauzi menyambangi Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat pada 3 Mei 2023. Dalam kunjungan ini, Kepala BNPT menemui narapidana terorisme Ali Imron yang merupakan salah satu dari 4 pelaku bom Bali 1 yang terjadi pada 12 Oktober 2002 silam. Ali Imron yang bertugas sebagai koordinator lapangan dalam peristiwa tersebut kini siap menjadi garda terdepan dalam mendukung program deradikalisasi melalui Yayasan Lingkar Perdamaian yang bertujuan untuk membina para mantan kombatan aksi terorisme agar kembali ke pangkuan NKRI. Pada Ali Imron, Kepala BNPT berpesan
agar dirinya dapat terus meningkatkan ketakwaan beragama sekaligus terus menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air. Selain itu, silaturahmi ini dilaksanakan juga sebagai bentuk kehadiran BNPT dalam merangkul narapidana terorisme. Pertemuan ditutup dengan sholat bersama Kepala BNPT, Mitra Deradikalisasi Ali Fauzi, dan Napiter Ali Imron. Berikutnya, Kepala BNPT bersama Menkumham Yasona Lauli hadiri Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-59 di Kuningan, Jakarta Selatan. Melalui kegiatan ini, pihak BNPT dan Dirjen Pemasyarakatan saling berkomitmen agar memaksimalkan upaya reintegrasi sosial bagi para warga binaan, khususnya narapidana terorisme. Berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel menghadiri syukuran Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-59 pada 3 Mei 2023. Bertajuk Transformasi Pemasyarakatan Semakin Pasti Berakhlak, Indonesia Maju, acara yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli beserta jajaran. Sebagai salah satu program prioritas nasional, Hari Bakti Pemasyarakatan yang diperingati setiap tanggal 27 April merupakan sarana untuk mengevaluasi dan memperkokoh komitmen seluruh insan pemasyarakatan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada warga binaan pemasyarakatan melalui berbagai kegiatan positif seperti pemberdayaan ekonomi maupun kegiatan kerohanian. Untuk itu, kepada lebih dari 600 orang hadir, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli sampaikan harapannya agar jajaran pemasyarakatan terus lakukan pembenahan, terutama dalam memulihkan para warga binaan. Di kesempatan ini, ia turut memberikan apresiasi atas upaya deradikalisasi dan pembinaan BNPT terhadap narapidana terorisme. Pak KM BNPT bilang, baru saja pagi ini mengadakan upacara. Ada berapa orang, Pak? 24 orang mengikrarkan setia. Napi-napi yang sebelumnya merupakan napi-napi yang keras dan anti pemerintah, teroris, melalui pembinaan yang baik, mereka kemudian menunjukkan kesilaiannya kepada bangsa dan negara ini. Oleh karenanya, jangan pernah surut, jangan pernah patah semangat di tengah-tengah kritik yang tajam. Kita refleksi, kita koreksi, tetapi kita harus tetap maju dan terus menunjukkan prestasi demi prestasi. Dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, ke depan BNPT akan terus berupaya untuk reintegrasi sosial bagi para napiter agar kembali ke pangkuan NKRI dan diterima sebagai bagian dari masyarakat. Dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup Mitra Derat, BNPT laksanakan halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan bersama Mitra Deradikalisasi di Brebes, Jawa Tengah. Kamis 4 Mei 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan bersama Mitra Deradikalisasi di Brebes, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT melakukan silaturahmi serta berdialog dengan para mitra deradikalisasi di Provinsi Jawa Tengah. Mendampingi Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelza Daniel, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisa Setiadi, sampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memonitor kesejahteraan mitra deradikalisasi di wilayah Brebes. Intinya silaturahim dengan para mitra, kemudian memberikan motivasi lah, kemudian menanyakan apa-apa yang perlu nanti diupayakan, dan ada beberapa tadi yang perlu diupayakan ke depannya dan akan kita koordinasikan dengan stakeholder atau mungkin pemangku kebijakan baik di Brebes maupun nanti di Jateng. Salah satu mitra deradikalisasi yang hadir dalam acara ini ialah Wartoyo. Selaku Ketua Yayasan Podomoro, Wartoyo sampaikan bentuk-bentuk upaya sinergi yang pihaknya harapkan dari BNPT.
Kami akan dibantu tentang perizinan yang langsung ke Pak Gubernur di tingkat provinsi. Yang pertama itu, yang kedua, insya Allah kami akan dibantu akses jalan masuk dan keluar. Nanti ke depannya mudah-mudahan Pak Kepala BNPT berkehendak melakukan acara lagi dan kami siap hadir. Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala BNPT sampaikan bahwa BNPT akan terus berupaya untuk memberikan dukungan kepada mitra deradikalisasi. Tadi ada tempat usaha di sini, ya. Pak dari Densus 88 sudah memberikan bantuan modal untuk membangun tempat wisata ini, ya. Perizinan sudah diusahakan oleh Pak Muhammad Siddiq, ya. Tinggal kita menunggu suratnya keluar dari tingkat provinsi. Mudah-mudahan kita akan dorong terus, kami BNPT akan dorong terus supaya cepat. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya BNPT bekerja sama dengan berbagai pihak dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup mitra deradikalisasi. Bertolak ke Semarang pada 5 Mei 2023, Kepala BNPT beserta jajaran laksanakan halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan bersama mitra deradikalisasi wilayah Semarang dan sekitarnya. Setelah menyambangi kota Brebes, Jawa Tengah, Kepala BNPT melanjutkan kunjungan kerja ke kota Semarang guna melakukan silaturahmi kebangsaan bersama mitra Derat. Hadir didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi. Kepala BNPT sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini ialah sebagai momentum integrasi dan kohesi sosial bagi mitra Derat di wilayah Semarang. Kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan kembali rasa kohesi sosial, reintegrasi kita. Kita terima saudara kita dan kita bangun negeri ini dengan penuh rasa damai. Acara ini turut dihadiri oleh Kabankes Bangpol Provinsi Jawa Tengah, Hairudin, yang sampaikan bahwa ke depan pihaknya dan BNPT akan terus berkomitmen untuk mendorong proses integrasi sosial mitra Derat. Dan kami juga tadi sudah bisik-bisik dan komitmen akan melanjutkan program bersama, terutama tadi melibatkan teman-teman mitra untuk menjadi narasumber-narasumber baik di lingkungan pendidikan, SMA, perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat. Kegiatan yang bertempat di Yayasan Persadani dan diketuai oleh Sri Puji Mulyo, serta beranggotakan mitra Derat di wilayah Semarang, pihaknya sampaikan bahwa yayasan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap ex-napiter untuk kembali ke NKRI, serta membangun ekonomi sejahtera. Menutup rangkaian, Kepala BNPT turut menyambangi Mapolda Jawa Tengah yang diterima langsung oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Masih dalam kegiatan halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan bersama mitra deradikalisasi di Provinsi Jawa Tengah, Kepala BNPT turut menyambangi mitra Derat di wilayah Solo Raya. Berinteraksi langsung dengan mitra Derat di wilayah Solo, BNPT bekerjasama dengan berbagai pihak gelar kegiatan diskusi bersama di Gedung Sekretariat Utama Kota Surakarta. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amilza Dhanil hadir didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi dan Direktur Deradikalisasi Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid. Di hadapan puluhan mitra Derat di wilayah Solo, Kepala BNPT sampaikan bahwa BNPT bertugas untuk menjadi fasilitator guna meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pengalaman dan kebutuhan dari para mitra Derat. Kami bertugas negara hadir di sini adalah bertugas untuk mewujudkan cita-cita negara kita ini, melindungi segenap bangsa dan seluruh umat dalam Indonesia. Kami ingin saudara-saudara kami ini juga meningkat kesejahteraannya. Kita ingin membangun negeri ini bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Usai hadiri silaturahmi, Kepala BNPT beserta jajaran menutup kunjungan kerja di Kota Surakarta dengan menyambangi Masjid Raya Sheikh Zayed Solo untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya. Informasi berikutnya masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNPT mengunjungi kawasan terpadu Nusantara di Kabupaten Temanggung. Berikut berita selengkapnya.
Lakukan kunjungan kerja ke kawasan terpadu Nusantara di Temanggung, Jawa Tengah. BNPT lakukan perjanjian kerjasama dengan Universitas Tidar pada 6 Mei 2023. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amilza Dhanil hadir didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi. Kepala BNPT sampaikan bahwa kerjasama ini memiliki tujuan yang bersifat edukasi serta peningkatan kesejahteraan. Untuk bersama-sama kita ya mengolah tanah ini sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, bisa memberikan edukasi kepada warga-warga yang sedang kita lakukan pembinaan. Selain itu, Rektor Universitas Tidar Sugiarto menambahkan bahwa perjanjian kerjasama ini juga merupakan upaya pencegahan perkembangan paham radikalisme di lingkungan kampus. Perguruan tinggi merupakan celah yang sangat strategis bagi masuknya paham terorisme. Untuk itu, kerjasama dengan BNPT merupakan satu bentuk kerjasama yang sangat strategis untuk menanggulangi berkembangnya paham terorisme ini pada generasi muda kita. Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini ialah pertukaran informasi, penyelenggaraan pelatihan terkait pertanian dan kehutanan dalam program KTN Temanggung, pemberdayaan SDM, sosialisasi terkait pencegahan paham radikal terorisme dan intoleransi, serta penyelenggaraan penelitian dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.